Jadi anak-anak mahasiswa ke Gramedia karena mau skripsi, cari undang-undang dia. Setelah itu dia nggak tahu lagi hukumnya apa. Iya, Pak Dedi, Ya. saya ingin tahu sejauh mana sih pengetahuan hukum masyarakat saat ini? Saya kira pengetahuan hukum masyarakat relatif, walaupun memang masyarakat tidak perlu seluruhnya tahu karena kehidupan ini kan beragam dan undang-undangnya kan ribuan, Bu. Tapi paling tidak menurut saya sederhana, bukan mereka tidak tahu hukum yang seperti Profesor Ramli katakan. Hanya persoalannya ada will nggak dalam dirinya, ada budaya nggak untuk mentaati hukum. Yang paling sederhana saya katakan budaya ini adalah nggak usah bicara soal hukum kriminal, hukum lalu lintas saja. Mereka tidak taati. Bukan mereka tidak tahu bahwa lampu merah itu tidak boleh nyelonong, tapi mereka lakukan itu. Nah ini persoalannya, hukum itu kaitannya dengan budaya, dengan apa? Dengan attitude orang, jadi kebiasaan orang gitu. Saya juga tidak tahu hukum undang-undangnya begitu banyak. Akan tetapi barangkali berusaha untuk ada dua hal. Hukum itu kan ada yang boleh dan tidak boleh. Lakukan saja yang boleh, yang tidak boleh jangan. Lalu untuk tahu secara spesifik, mau pelajari dalam konteks dan kasusnya apa atau isunya apa gitu loh. Tapi kalau secara keseluruhan saya kira bangsa ini kan bangsa beradab dan relatif berpendidikan, sebetulnya tahu walaupun tidak spesifik. Tapi apakah mereka mau mentaati hukum itu gitu. Dan contohnya dari tesis ini apa? Yang di penjara banyak loh, yang profesor, yang doktor, yang jabatannya tinggi dan sebagainya. Dan mereka bohong kalau tidak tahu hukum, bahwa menggunakan APBD dan APBN ini harus begini, tapi nyatanya dia langgar dan di penjara lah dia. Ya. Nah, sekarang supaya mereka itu sudah tahu, paham, supaya mereka itu menyadari mentaati hukum, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan ada, saya kira, komunikasi, sosialisasi, dalam pengertian komunikasi secara umum. Lakukan sosialisasi, lalu diadakan pengarahan dan pencerahan hukum, ya, seperti zaman dulu. Kemudian yang kedua adalah law enforcementnya betul-betul tanpa law enforcement dengan benar, bahwa akan menjadi tumpukan arsip dan dokumen undang-undang itu tanpa implementasi yang baik. Gitu. Jadi bangsa ini semuanya juga di dunia bangsa yang maju itu dipaksa awalnya, Bu, dengan hukum. Kalau tidak bisa. Hukum itu terjadi peradaban pertama diajarkan oleh Tuhan pada Nabi Adam kok. Ya kan? Nabi Adam itu dilepas dengan Hawa di sorga. Kata Allah, kata Tuhan, ya Adam, kau nikmatilah sorga, makanlah segala macam, tapi wala taqrabah hadis jarotan. Satu potongan ayat itu adalah peradaban hukum yang diajarkan pertama kali. Ngelanggar satu kali di sorga, dibuang ke bumi. Kita melanggar berapa kali? Masuk ONH plus pengen masuk sorga. Jadi intinya ya kan? memang masyarakat tuh harus dipaksa dulu. Loh, bukan dipaksa, bahwa ini aturannya begini. Nah, ada konsistensi dan konsekuensi dari penyelenggara dan pelaksana hukum inilah gitu loh. Sekarang gini, di sisi lain masyarakat juga hoream, malas gitu ke kantor polisi untuk sidang. Terus polisinya juga mau. Terjadi seperti ini dan itu membudaya dan ini yang berbahaya. Dan sekarang nyegatnya susah kecuali anak TK. Untuk generasi 25 tahun yang akan datang, misalnya kayak gitu. Terkait dengan sosialisasi tadi, saya tertarik sekali apa yang disampaikan Pak Dedi. Langkah apa yang harus dilakukan agar seluruh masyarakat tahu bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, misalkan? Masyarakat kita cenderung tidak suka dengan hal yang berat dan serius. Orangnya, bangsa ini, orang Indonesia ini karakternya, sifatnya tuh kepengen yang enteng-enteng tapi hidupnya enak. Ini orang kita. Jadi baca buku undang-undang tuh malas dong anak sekolah. Makanya dikemaslah dengan cara yang populer. Itu mungkin gagasan-gagasan heureuy, bercanda saya. Akan tetapi nyatanya betul. Barangkali ada mobil keliling tentang undang-undang, lalu disediakan soft drink yang gratis, mungkin sambil ngobrol atau menonton musik, saya bangku-bangku dan sebagainya. Dilakukan itu di parkir timur, depan kampus, di mana saja. Saya kira akan menjadi budaya gitu. Atau mungkin pembagian undang-undang secara gratis. Tidak usah seluruh undang-undang, tapi yang urgent aja. Misalnya apa? Soal korupsi atau soal apa? Sekarang ada undang-undang lalu lintas. Dulu nomor 2 tahun berapa gitu. Kalau melanggar lampu merah 5 juta, nggak ada yang sampai 5 juta, Bu, dari pengadilan. Selesai di jalan. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang saya kira antara, kalau teori ekonomi antara supply dan demand-nya sinergi cukup baik gitu loh. Jadi ada budaya orang malas untuk mengurus hal-hal itu, tapi juga dia mau melanggar, tapi juga penegak hukumnya juga tidak tegas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya kan? Belum apa-apa. Misalnya surat tilangnya dipegang-pegang aja, nggak ditulis-tulis gitu loh. Ya, jadi ini budaya yang berbahaya menurut saya gitu loh. Makanya saya alirannya agak keras karena menurut saya
korupsi dalam tanda kutip secara keseluruhan bentuknya apapun yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan negara, merugikan tatanan nilai dan sebagainya, ini adalah darurat, urgensinya sangat tinggi. Satu lagi Pak, jadi nanti kalau Bapak dilantik itu, kira-kira sosialisasi seperti ini jadi prioritas nih? Kenapa? Jadi prioritas atau enggak? Saya akan usulkan, tapi bukan tugas saya. Itu kan BPHN, harus pemerintah dong. Kalau DPR menyetujui undang-undang, tapi bagaimana sampai ke publik itu bukan DPR, itu pemerintah. Ada Menteri Hukum dan BPHN ini. Jadi nanti Bapak bisa Suarakan. Oh harus. Saya suarakan, akan saya suarakan. Support dari segi anggaran. Iya, saya akan suarakan. Iya. Sekarang BPHN atau Departemen Hukum dan HAM ajukan anggaran sosialisasinya. Kenapa? Kenapa anggarannya kecil? Karena memang tidak punya visi tentang komunikasi. Kalau punya visi tentang komunikasi, anggarannya harus besar. Karena dia tahu bahwa itu mahal. Gitu loh, Bu. Ya? Oke. Terima kasih.